Eh, kita malam di makan. Mahoni kenapa? Pakai ini kan? Bapak ini cuma dulu. Berkatnya apa? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur tak lupa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan semua karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya dan ridho-Nya, alhamdulillah kita masih bisa datang bertemu, bersilaturahmi pada kesempatan Dokmong pada malam Jumat malam gitu ya. Jumat malam dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan pastinya dalam keadaan Islam. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum sesi ini kita mulai, marilah kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini insya Allah sesi sharing kita, diskusi bersama kita adalah membahas tentang materi dasar Islam dari akar hingga daunnya. Dan minggu lalu oleh Ustaz Teguh kemarin sudah membahas bab satunya, yakni tentang akidah Islamiyah. Dan insya Allah malam ini melanjutkan daripada itu, masih dengan tema materi dasar Islam, yaitu tentang keterikatan terhadap hukum syara. Bahwasannya kita selaku umat Islam itu secara tidak langsung terikat oleh hukum syara, terikat oleh hukumnya Allah Subhanahu wa taala.
sebagai seorang hamba pastinya tentu kita taat dan patuh kepada penciptanya. Dengan cara apa? Sumbernya dari mana? Tentu sudah dijelaskan sebelumnya ketika mempelajari atau kita berdiskusi bersama perihal akidah Islamiyah. Bagaimana kita bisa menjawab 3 pertanyaan dasar tentang dari manakah kita, lalu untuk apa kita di dunia, setelah itu mau kemanakah kita. Maka tentu pemahaman-pemahaman itu diawali semuanya daripada rukun iman kita. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada malaikat, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Maka iman ini dalam KBBI khususnya ya, secara definisi iman itu adalah kita yakin, kita meyakininya dalam hati, lalu kita mempercayai dalam ucapan kita atau lisan kita, dan yang terakhir kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu bisa kita sebut sebagai definisi daripada beriman. Lantas bagaimana kita dapat beriman sebagai seorang hambanya Allah kepada Sang Pencipta apabila kita tidak belajar, kita tidak datang ke majelis ilmu, kita tidak bertemu dengan orang-orang yang solih, dan kita tidak mencari. Karena sejatinya ilmu itu dicari, bukan kita yang menunggu akan datangnya ilmu. Kalau menunggu berarti datangnya kematian, yang ada. Bukan menunggu datangnya rezeki. Betul gitu Mas Hamzah? Ya? Rezeki itu dijemput ya Mas Hamzah ya, bukan kita tunggu saja. Nah, kita segera, sama halnya dengan hidup ini. Dan sampai kita menunggu, kita itu hanya menunggu untuk meninggal, menunggu untuk kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang merugi. Lantas bagaimana kita terikat terhadap hukum syara? Apa sebetulnya pengaruhnya bagi kita selaku umat muslim apabila kita itu terikat dengan hukum syara atau hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat An-Nisa ayat 65 dikatakan, difirmankan oleh Allah, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan di ayat selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 49, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka agar mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Maka sungguhlah jelas bahwasanya tidak beriman apabila kita tidak menjadikan hukum Allah sebagai hukumnya kita, sebagai hukumnya manusia. Tidak beriman apabila hukum Allah tidak dijadikan sebagai hukumnya manusia dalam menyelesaikan segala persoalannya manusia. Seperti yang difirmankan oleh Allah tadi,
Maka jangan sampai kita masuk ke dalam kategori manusia-manusia tidak beriman ini, karena kita tidak mengambil daripada hukum Allah, kita mengesampingkan hukum Allah, bahkan kita menjadikan hukum Allah ini sebagai referensi saja dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam mengambil sebuah hukum. Maka perlulah kita tahu bagaimana kita dapat mempelajari hukum-hukum Allah dari membuka kitab-kitab Allah, dari membaca sunnahnya Rasulullah, dari ijma' para sahabat, dan yang terakhir dari qiyas. Karena 4 hal tadi adalah sumber bagaimana hukum syara itu bisa diterapkan. Lantas yang menjadi pertanyaan mendasar kita yakni apa sebetulnya hukum syara? Apa yang kita ketahui sebetulnya tentang hukum syara? Hukum syara itu adalah seruan Allah sebagai pembuat hukum yang berkaitan dengan segala amal perbuatan manusia. Jadi Allah itu menyeru kepada kita lewat firman-firman-Nya, yakni Al-Qur'anul Karim, diturunkan kepada manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW, dan disyiarkannya kepada kita manusia yang sudah lebih dari, berarti berapa abad? 100 tahun ya, 1 abad berarti ya, sudah 1 abad lebih, lebih daripada 1 abad pastinya, 14 abad berarti ya, sejak Rasulullah SAW meninggalkan kita. Karena daulah Islam berkuasa di bumi Allah ini kurang lebih 13 abad, dan kita baru merasakan 101 tahun, nambah 1 tahun lagi, ini sudah masuk tahun baru, 102 tahun, 13 abad lebih 2. Rasulullah meninggalkan kita, namun risalahnya tidak pernah berubah. Wahyu yang Allah turunkan, mukjizatnya Rasulullah SAW tidak berubah sedikit pun, karena banyak sekali hamba-hambanya, banyak sekali umatnya yang menjadi penjaga-penjaga Allah. Semoga kita menjadi salah satu daripada penjaga-penjaga risalah Allah ini. Amin Allahumma amin. Kita kembalikan lagi bahwasanya manusia sebagai seorang hamba, sebagai hamba yang diciptakan dari Sang Pencipta, tentu membutuhkan aturan-aturan, tentu membutuhkan buku pedoman dalam hidup di dunia yang sementara ini, untuk menuju ke alam yang kekal, yakni akhirat di sana. Jangan sampai kita selaku manusia diciptakan di dalam surga, namun pulang masuk ke dalam neraka bersama para syaitan dan iblis. Naudzubillah min dzalik. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak mendapatkan tentang dakwah-dakwah daripada Rasulullah SAW, yang zaman sekarang itu lebih mudah didapatkan daripada zaman dulu. Zaman sekarang itu informasi sangat mudah terbatas, open source, bisa kita cari dimanapun, bahkan tanpa kita inginkan pun biasanya lewat begitu saja, karena ada algoritma yang mengatur di dalamnya. Bahkan kita nggak pengen nonton konten ini, tiba-tiba dia nongol sendiri di perangkat digital kita. Akhirnya kita keterusan untuk melihatnya. Maka dikembalikan lagi, kenapa manusia itu membutuhkan peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena
manusia itu memang membutuhkan aturan itu sebagai seorang hamba yang diciptakan, membutuhkan aturan-aturan agar tidak tersesat, agar tidak rusak, agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam surganya Allah. Sama halnya, analoginya seperti kita membeli sebuah barang baru. Tentu ketika membeli sebuah barang baru, kita tidak hanya mendapatkan barangnya saja, namun kita mendapatkan kardusnya, kita mendapatkan buku pedoman pemakaiannya. Jangan sampai orang yang membeli barang dagangan dari pencipta barang ini itu salah untuk mengoperasikannya. Yang harusnya bisa berjalan dengan baik, jangan sampai konslet, jangan sampai rusak, jangan sampai tidak bisa digunakan sehingga mengecewakan pembelinya. Maka si pencipta ini akan membuat buku panduan cara-cara penggunaannya. Beli laptop, maka di situ ada tulisannya, jangan dicuci. Jadi kalau kotornya dilap saja, kalau dicuci ya konslet. Kalau kena air ya konslet. Beli laptop, kalau baterainya habis segera dicas dengan casan yang sesuai, casan yang bawaan daripada pabrik, dengan kapasitas watt yang sudah ditentukan. Kalau lebih daripada itu, ketika pembelinya menyolokkan tidak sesuai dengan itu, apa yang terjadi? Konslet, bisa meledak, bisa rusak, bahkan bisa membahayakan orang sekitarnya. Nah, itulah Allah. Bagaimana Allah itu sayang kepada kita sebagai hamba yang diciptakannya. Tentu Allah tidak mungkin melepaskan umatnya, melepaskan hamba-hambanya begitu saja tanpa aturan-aturan yang jelas. Dan itu semua dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah datang kepada kita membawa risalah sebagai rahmatan lil alamin sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti datang. Lantas setelah seruan Allah itu ada, lalu manusia membutuhkan aturan-aturan itu, maka perlulah salah satu contoh yang membawakan risalah itu dan mencontohkannya kepada kita. Tentu tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu semuanya bisa dilihat, bisa diteladani dan dijadikan rujukan dalam melakukan segala aktivitas agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau apa yang Allah ridhoi, sehingga manusia itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan koridornya, tidak lepas daripada itu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka jelas Rasulullah SAW turun ke muka bumi, tak lain dan tak bukan adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia pilihan Rasulullah SAW, sang messenger of God, utusan daripada Allah, yang tentu masihlah manusia, namun lebih spesial daripada kita yang hanya manusia biasa, yang mana Rasulullah SAW lebih baik daripada kita, karena beliau memiliki tanggung jawab yang amat sangat berat daripada kita. Maka ketika kita lelah, ketika kita mengeluh akan kerasa hidup, yakinlah bahwasanya ujian yang didapat oleh Rasulullah SAW itu sungguh lebih berat daripada ujian-ujian kita. Lalu selanjutnya ada dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah.
dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan sesuatu, ketika memberikan contoh apapun itu, memberikan risalahnya kepada umat, maka itu semua diterima semuanya. Mau itu adalah contoh larangan ataukah itu adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan, maka itu adalah suatu hal yang harus kita taati dan kita patuh. Kita sami'na wa ta'na kepada syariat, kita sami'na wa ta'na kepada Rasul, karena Rasulullah membawa perintah langsung dari Sang Pencipta Al-Khaliq. Dan janganlah kita coba-coba, janganlah kita penasaran ingin mengingkarinya, karena sungguh Allah itu sangat keras hukumannya. Jadi ini ada ancamannya dalam Al-Quran. Kalau ada ancaman ini berarti sesuatu hal yang serius, seperti itu. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 47 itu juga dijelaskan bahwa siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diperintahkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Tentu orang kafir adalah orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mereka menolak iman dan kebenaran dari Sang Pencipta. Mereka menolak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak mengikuti risalah Nabi. Mereka adalah orang-orang yang keluar daripada gerbang Islam, gerbongnya Islam. Itu adalah orang-orang kafir. Lalu ada juga disebutkan orang yang tidak memutuskan sesuatu menurut apa yang diperintahkan Allah, itu disebut juga orang-orang yang zalim. Harus beda. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang aniaya atau menyalahi haknya. Mereka itu orang-orang yang menindas orang lain, merampas hak orang lain, seperti yang kita rasakan sekarang, seperti yang kita lihat di negeri kita tercinta ini, bahwasanya hak-hak rakyat semakin dizolimi, banyak sekali penindasan yang terjadi dari orang-orang yang memiliki jabatan. Mereka menindas tidak peduli siapapun itu, yang mereka pikirkan hanyalah manfaat, cuan, keuntungan bagi mereka. Kalau ada untungnya saya bantu, tapi kalau nggak ngasih masukan atau keuntungan buat saya, kenapa saya harus capek-capek? Datang 3 hari lagi aja Pak. Mau ngurus apa Bu? Seminggu lagi Bu. Tapi kalau saya bantu 3 hari selesai, beres Ibu, tunggu aja di rumah, nggak usah ribet kesana kesini kemari. Kita sudah masuk ke bagian yang zalim ini. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim ini. Kita menindas orang lain dan juga merampas haknya mereka. Ini bisa jadi muslim juga, ataupun orang-orang kafir, tergantung daripada konteks kita. Dan itu ada banyak di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang fasik. Siapakah orang yang fasik itu? Orang yang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar daripada ketaatan, namun mereka masih percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan mereka. Mereka masih percaya kepada Allah, namun mereka masih sering berbuat maksiat. Seperti halnya yang terjadi seperti anak-anak muda kita sekarang, generasi muda kita, yang mereka sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu wajib. Mereka tahu sholat itu wajib, puasa itu wajib. Mereka tahu. Mereka sudah kenyang dengan teorinya. Namun fakta di lapangannya, mereka
mengingkarinya. Mereka sembunyi-sembunyi, bahkan sekarang mulai terang-terangan untuk meninggalkannya. Namun mereka masih ada iman di hatinya. Semoga generasi muda kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita, orang yang kita sayangi, terhindar dari sifat orang-orang yang fasik ini. Jangan sampai maka mereka masih belum dikatakan sebagai orang-orang yang kafir karena masih ada iman di hatinya, namun mereka sering melakukan perbuatan dosa. Nah, sudah tertulis di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu bahwasanya itu terjadi sampai dengan hari ini. Dan kemerosotan-kemerosotan itu terjadi karena apa? Karena tidak adanya sistem yang menggunakan sistem Islam, yang menggunakan Al-Quran, As-Sunnah sebagai sumber utamanya, sehingga apabila ada sebuah cuplikan video, ya, saya lihat tidak sengaja juga itu terlintas di timeline YouTube, bahwasannya orang-orang jahat itu terbentuk daripada sebuah sistem. Orang-orang jahat itu terbentuk dari sebuah sistem. Ketika sistem itu mencetak orang-orang yang jahat, maka sesoleh apapun orang yang masuk ke dalam sistem itu, pastilah dia akan keluar. Outputnya akan menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita terjerumus dalam sistem buruk ini. Marilah kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Selanjutnya, dari mana sumber daripada hukum-hukum syara ini? Yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya sumber yang paling agung, paling paripurna ialah dari Al-Qur'anul Karim. Dari Al-Qur'an, firman-firman Allah, kalamullah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Itu menjadi sumber yang paling utama, Al-Quran ini. Namun di dalam Al-Quran tentu tidak menjabarkan langkah-langkah teknisnya. Maka ada sumber yang kedua, yakni As-Sunnah, yang datangnya dari Rasulullah SAW. Bukan sunnah-sunnahnya dalam perbuatan-perbuatan seperti puasa dan lain-lain seperti itu, namun sunnah-sunnah daripada teknis atas perintah hukum-hukum syariat. Itu banyak dijelaskan di hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya ada dari ijma' sahabat. Bagaimana para sahabat ini? Kenapa ijma'nya adalah sahabat? Ijma', keputusan-keputusan daripada sahabat. Tentu ijma' sahabat yang paling dekat dari zamannya Rasul bukan ijma' ulama ya, tapi ijma'nya sahabat, karena tingkat kekhawatiran akan palsunya semakin kecil daripada ulama-ulama yang sekarang. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah dari kias, sebuah analogi dari hal yang sudah terjadi di masa lampau. Bagaimana hukum-hukum Islam dulu diterapkan dan terjadi kasus-kasus baru di zaman sekarang, maka perlu penganalogian itu tadi. Dan itu semuanya hanya bisa didatangkan dari
para mujtahid kita atau peradilan-peradilan, lembaga-lembaga peradilan dalam naungan daulah yang pastinya adil. Setelah kita mengetahui tentang sumber hukum, bagaimana kita semua melandaskan landasan kita, pemikiran kita, dan juga perbuatan kita dari 4 sumber hukum ini, tetap yang paling kuat dan paripurna ialah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, tanpa mengesampingkan yang duanya juga. Lalu tentu kita sudah tahu semuanya ketika di bangku sekolah kita khususnya, bagaimana apa saja jenis-jenis hukum itu. Jenis-jenis hukum syara itu ada apa saja. Tentu kita pernah mendengar tentang hukum yang fardu atau yang wajib, hukum yang mandub atau sunnah, mubah, makruh, dan juga yang haram. 5 hukum ini terikat di perbuatan, di benda-benda yang ada di sekitar kita. Hukum-hukum yang wajib tentu adalah yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya tentang ibadah-ibadah kita, sholat, puasa, zakat, itu adalah bentuk ibadah wajib kita, bentuk penghambaan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada hukum-hukum sunnah. Hukum-hukum sunnah ini adalah apabila kita melakukan sunnah ini, maka kita mendapatkan pahala. Dan apabila kita tidak melakukannya, maka kita tidak mendapatkan dosa. Berbeda dengan wajib tadi. Kalau kita melakukannya berpahala, apabila kita tak melakukannya, kita mendapatkan dosa. Bahkan mendapatkan ancaman apabila tidak melakukannya. Sunnah yang pertama seperti sunnah-sunnah yang ada di sholat-sholat fardu, sunnah-sunnah rawatib, sunnah duha, saum sunnah, Daud, Senin Kamis, dan lain-lain. Sunnah-sunnah ini bisa kita terapkan, kita ikuti, bahkan kita lakukan di kehidupan kita sebagai tambah-tambahan pundi-pundi pahala dalam tujuan kita menabung pahala untuk mendapatkan tiket surga nanti di yaumil akhir. Lalu yang selanjutnya ada hukumnya mubah, boleh. Segala macam kegiatan, benda selain yang diwajibkan dan diharamkan itu sifatnya adalah mubah, boleh. Contohnya seperti bermain, menonton TV, jalan-jalan, healing, kita belanja makanan apa, membeli baju-baju, itu adalah sifatnya mubah. Dilakukan tidak berdosa, dilakukan tidak berpahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Namun apabila berlebihan, maka dia akan berubah wujud menjadi makruh, seperti makan yang berlebihan. Ini makruh sifatnya. Apa itu makruh? Makruh itu sebaiknya suatu hal yang sebaiknya kita hindari atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpotensi menjadi sebuah dosa. Dan ini adalah hal-hal yang harus kita berikan konsentrasi lebih. Jangan sampai kita seringkali hari-hari kita ini dihabiskan untuk hal-hal yang makruh maupun mubah. Jadi sebagai bentuk warok atau bentuk kehati-hatian kita sebagai umat muslim, ya. Contohnya seperti makan yang berlebihan, berhias dan juga berpakaian yang mencolok. Mencolok aja kena mata udah bahaya gitu. Apalagi ini
sampai menyolok ini ya, kayak gitu. Biar apa kita berpakaian yang mencolok itu? Pakai gelang kanan 5, kiri 5, kalung sakenteng, malah menimbulkan kejahatan. Pakai parfum wangi, lewat masih ketinggalan baunya 1 kilometer. Beuh. Pakai bedaknya menor-menor. Wah. Kalau laki-laki apa ya? Wah, kalau laki-laki ini pakai barang-barang yang branded, ya. Pakai jam tangan yang mahal, sepatunya baru, ya. Baru nih. Gitu. Niatnya itu pakai sepatu itu bukan karena fungsinya untuk melindungi kaki, tapi ada juga maksud lain. Gitu. Untuk ngasih tahu ke orang-orang sekitar, sepatuku baru, mahal, bermerek. Bahkan ada baju-baju bermerek itu saya kurang paham, tapi kenapa ya harganya mahal, modelnya compang-camping kayak gembel, bingung. Harganya mahal hanya karena sebuah merek saja. Nah, mereknya di sini, mereknya apa? Baju modelnya compang-camping, orang pengen beli itu harganya belasan juta, puluhan juta. Dan buat apa gitu? Buat apa kita mendapatkan validasi orang lain? Toh kita tidak, hidup mati kita tidak bergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan surga neraka kita itu tidak ditentukan dari orang lain. Bahkan orang lain malah bisa mengajak kita masuk ke dalam neraka dan juga menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif apabila kita melakukan hal-hal yang makruh ini tadi. Lalu ada juga contoh-contoh hal-hal yang makruh seperti memakan makanan yang apa itu? Makan tahu gejrot misalnya. Nah, makan tahu gejrot ini yang bawangnya belum dimasak itu kan luar biasa ya aromanya ya, kuat sekali. Bau mulutnya itu nanti kuat. Dan itu salah satu yang perlu kita hindari. Apabila misalnya ada tamu nih, terus kita malah makan tahu gejrot sebelumnya, terus ngomongnya ini sedep, atau makan pete gitu ya. Kebetulan saya juga nggak terlalu suka pete atau jengkol gitu tadi. Mungkin ada yang suka jengkol atau pete gitu. Nah itu apabila menimbulkan bau, itu segera dibersihkan, segera cuci mulut atau sikat gigi, agar orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak terganggu karena aktivitas kita, hal-hal yang kita lakukan. Kita puas makan pete, kita puas makan jengkol, tapi orang sekitar kita jadi terganggu karena kesenangan kita itu kan tidak boleh itu kayak gitu, tidak boleh gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu membuat orang yang ada di sekitar kita itu merasa terzolimi atau merasa tersakiti, merasa dirugikan. Jadi tidak simbiosis mutualisme sifatnya itu, tapi simbiosis parasitisme. Satu diuntungkan, satu dirugikan. Itu orang melu mangan, tapi ikut merasakan sengsaranya gitu. Dan yang terakhir adalah hukum yang haram. Jelas bahwasannya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Banyak halnya seperti yang 77 dosa besar, membunuh, berzina, mencuri, tentu kita sudah pada tahu semuanya. Kita sudah tahu hal-hal yang menimbulkan dosa, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan malu melakukannya. Kita akan sembunyi-sembunyi melakukannya. Namun apabila kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka kita ikhlas, kita senang, kita nggak isin dalam melakukannya.
dalam mengerjakannya kita nggak malu, karena itu semua semata-mata untuk mencapai ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Lantas bagaimana sebuah hukum Islam dapat membentuk kepribadian daripada seorang muslim? Bagaimana hukum-hukum ini dapat membentuk kita, dapat mencetak kita, mengarahkan kita dalam menjadi seorang yang memiliki kepribadian seorang muslim? Yang pertama tentu yang akan berubah ketika kita mulai mencoba untuk berhukum dengan hukum Islam, yang pasti yang akan berubah adalah pola pikir kita. Bagaimana pola pikir kita menjadi pola pikir yang Islam, menjadi pola pikir yang Islam, yang mana semua hal yang diterima dan diberikan itu semuanya distandarkan dalam asas akidah Islam. Apa-apa yang akan kita lakukan itu distandarkan dalam asas akidah Islam atas ridhonya Allah. Aku kalau begini kira-kira Allah suka nggak ya? Aku kalau mengambil mainannya orang lain, apakah Allah suka? Aku kalau melakukan kecurangan, apakah Allah itu suka? Apakah Allah itu ridho? Itulah yang menjadi tolak ukur standarnya. Bukan tolak ukurnya adalah manfaat ataupun keuntungan semata. Setelah pola pikir ini berubah, pola pikir pemahamannya menjadi pemahaman dengan asas dasar akidah Islam, maka tentu akan menimbulkan reaksi, yakni adalah pola sikap kita. Maka bagaimana kita mensikapi kecenderungan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu semuanya atas dasar landasan Islam. Bagaimana Islam mengajarkan, mencontohkan bagaimana Allah itu mengatur hambanya dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Itu semua hanya bisa dibentuk apabila pemahaman kita atau pola pikir kita, kalau zaman sekarang itu namanya mindset kita. Nah, bagaimana mindset itu menjadi akar utama dalam setiap pengambilan keputusan di kehidupan kita. Maka kita harus ubah, kita meriset mindset kita. Karena orang-orang di luar sana itu ingin menghilangkan mindset ini, mindset umat muslim. Jangan sampai umat muslim kembali kepada mindset muslimnya, karena itu akan berbahaya bagi mereka. Kalau kita bersatu, habislah mereka. Tidak bisa mereka berkuasa lagi, tidak bisa mereka mengambil segala keuntungan. Hanya banyak racun-racunnya, banyak racun-racun daripada sistem sekarang ini yang diopinikan, yang digaung-gaungkan kepada anak-anak muda kita. Ya, hidup cuma sekali, jangan dibikin sedih lagi. Wah, ada lagu, ya. Hidup sekali, ya. Mari kita happy-happy. Wah, bahaya. Hidup cuma sekali, kan? Muda bahagia, tua kaya-kaya, mati masuk surga. Ini berbahaya mindset seperti ini. Diiklankan orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang bebas,
bertemu dengan lawan jenisnya, ya kan? Memiliki banyak harta, memiliki barang-barang yang mewah, dapat makan makanan yang mahal. Saya tuh pernah nyoba, mumpung di traktir gitu ya, di restoran mahal, all you can eat ketika itu. 1 jamnya 200.000. 1 jamnya 200.000. Saya ketika itu masih kuliah, dibayari sama teman saya. Makan di sana, saya mau ngambil nasi. Namanya juga orang Indonesia kan, kalau makan nggak pakai nasi itu bukan makan. Saya mau makan, mau ngambil nasi ketika itu. Ditahan sama teman-teman saya yang ini, koko ini. Hei, di sini nggak boleh makan ngambil nasi, rugi. Ini kamu cepat kenyang gitu. Ambil daging, ambil ini ayam, ambil frozen foodan, bakso dan lain-lain. Yang banyak. Soalnya ini jangan pakai nasi sama sekali. Ini saya ikutin aja karena ditraktir ya. Mumpung ditraktir, saya ikutin aja. Masak sendiri. Dimakan, ya kan? Saya tuh mikir, kita itu ketika sudah pulang bayar gitu kan, ternyata 1 jamnya itu satu orangnya 200.000. Makanya kok makan tuh buru-buru, jangan lama-lama. Karena 1 jamnya 200.000. Mikir, kita ini bayar mahal, masak dewe, gitu kan? Ngambil dewe. Terus juga makan diburu-buru, kita nggak bisa menikmati makanannya, cepet-cepet. Udah gitu pulang-pulang, mungkin karena kaget perut saya, ini pertama kali makan makanan yang seperti itu. Ya udah, mencret. Biasa makan iwak tempe, gitu kan? Lantas lebih nikmat yang mana ketika datang ke pecel lele? Kita duduk di sana, kita pesan, makan disediakan, ya kan? Minuman dibawakan, giliran sudah selesai dibersihkan, ya? Pulang tinggal bayar aja, udah layaknya seorang raja. Lebih nikmat kita makan di warung pinggir jalan daripada di tempat-tempat yang itu. Semua yang membedakan itu adalah bagaimana pola pikir kita dan sikap kita dalam menentukan apakah kita mau ya mengeksekusi, mau melakukan hal-hal yang bahagia menurut mereka, bahagia menurut sistem ini, atau bahagia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang nggak tahu, pasti bahagia tuh bahagia seperti itu loh, karena itu yang ditontonkan kepada mereka, kepada anak-anak muda kita, kepada generasi-generasi yang jauh daripada dakwah Islam. Bagaimana kita ini semua disibukkan dengan kehidupan dunia, mencari harta itu sampai tengah malam, sehingga nggak ada waktu untuk membuka kitab Al-Quran, nggak ada waktu buat mengaji, apalagi mengkajinya, gitu kan? Apalagi yang terakhir mengamalkannya. Buat apa? Lantas buat apa kita hidup ini hanya untuk bekerja, capek, besok tidur, malam tidur, besok kembali lagi kerja lagi. Banyak teman-teman saya juga, saya lihat itu mereka mungkin bekerja siang dan malam, mencari harta, banting tulang, namun hatinya hampa. Mereka tidak mendapatkan nikmatnya hidup. Bagaimana iman itu, ibadah mereka juga bolong-bolong. Mereka tidak dapat itu karena mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dunia. Teman-teman mereka, lingkungan mereka, itu kadang sedih juga saya lihat. Wis toh, kalau saya mudik itu mesti saya ajak main, wis toh leren dolan sama ini, wis tua, mau sampai kapan kita kayak gini ini, kayak gitu, wis tua gitu, nang sholat toh, kamu sudah punya rumah,
Ini sedang sholat toh. Sholat aja dulu. Kalau saya sama teman-teman itu, karena kebetulan kata-kata kebanyakan ini ya, teman-teman sekolah saya itu kata-kata jahiliyah gitu. Kata-kata jahiliyah yang sudah mendapat hidayah ya ada, tapi tidak banyak. Kata-kata ada yang masih jahiliyah dan mereka merasa hampa ketika mereka menceritakan kisah-kisah mereka. Maka penting sekali dalam memilih teman. Nah, teman ini dapat membawa kita mendekat kepada Allah atau sebaliknya. Dan bagaimana hukum syara ini mengubah kepribadian kita? Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, bagaimana pola pikir kita berubah dan juga sikap kita juga berubah. Berubah dari pola pikir yang berbasis manfaat atau keuntungan menjadi pola pikir yang berbasis ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu ridho apa enggak? Jadi pola pikirnya, eksekusinya itu adalah aku kalau melakukan ini apakah Allah itu ridho atau tidak. Kalau Allah enggak ridho, maka kita enggak akan melakukannya. Tapi kalau Allah ridho, kita akan melakukannya. Maka sebagai seorang muslim, kita terikat dengan hukum syara adalah suatu kepastian yang tidak mungkin bisa kita tawar. Suatu konsekuensi kita sebagai ciptaannya Allah. Kecuali kalau kita bukan ciptaannya Allah, nggak apa-apa, nggak pakai hukum syara itu. Kalau bukan ciptaannya Allah, nggak apa-apa. Tapi apa ada di dunia ini yang bukan ciptaannya Allah? Nah, itu. Maka hukum syara ini merupakan aturan Allah yang diturunkan melalui Al-Quran, didakwahkan oleh Nabiullah Muhammad, yang berfungsi sebagai pedoman hidup kita, sebagai way of life-nya manusia. Bagaimana manusia ini setelannya, setelan pabriknya itu harus balik surga lagi. Dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi tidak hanya terikat pada ranah ibadah saja dalam Al-Quran itu. Tidak hanya terikat ranah ibadah saja, tetapi juga dalam hal-hal yang lainnya, dalam muamalahnya, dalam sikapnya, dalam interaksi sosialnya. Maka dengan memahami bahwasanya hukum syara itu mencakup akan 5 kategori utamanya, seperti fardu, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Maka kita sebagai seorang muslim, tentu Allah ingin kita memilih, karena life is choice, hidup itu pilihan. Maka kita bisa memilih dari 5 ini, apa yang akan kita maksimalkan, apa yang akan kita pilih untuk menghabiskan setiap menit, setiap jam di kehidupan dunia ini. Apakah kita akan harus melaksanakan yang wajib ditambah dengan memperbanyak yang sunnah, atau kita melaksanakannya yang sunnah tapi sedikit yang wajib? Itu semua dikembalikan kepada pilihan kita. Namun itu semuanya sudah ada konsekuensinya apabila kita tidak melakukan apa-apa yang disesuaikan seperti hukum syara. Sama halnya dengan sebuah barang, apabila tidak digunakan dengan semestinya, maka cepatlah barang itu rusak, cepatlah barang itu masuk ke tempat servis,
cepatlah barang itu tidak berfungsi apabila tidak digunakan yang semestinya. Maka jangan sampai kita sendiri sebagai ciptaannya Allah itu rusak, konslet, karena kita tidak melaksanakan apa-apa yang ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keterikatan ini bukan hanya sekedar bentuk taat kita, bentuk sami'na wa ta'na kita kepada Allah, melainkan adalah sebuah manifestasi atau implementasi daripada iman dan juga takwa kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, baik itu baik buruknya, pahit manisnya, kita harus terima semuanya. Jangan kita ambil setengahnya saja, jangan kita ambil enaknya saja gitu. Maka seorang muslim harus tunduk dan taat pada semua hukum syara, bukan hanya sebagiannya saja. Maka dengan menjalankan hukum syara ini, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, memperbaiki akhlak-akhlak kita, dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, masyarakat yang sebenar-benarnya, seperti sebelah. Tujuannya sebelah seperti itu. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, halal, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara yang samar seperti mubah dan makruh itu tadi. Samar mereka, tidak terlihat namun bisa menyerempet. Maka perlu kewaraan daripada kita atau kehati-hatian kita sebagai seorang muslim dalam memilih, dalam melakukannya. Dan hadis ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan hukum syara, termasuk menjauhi hal-hal yang makruh, yang pada akhirnya keterikatan seseorang muslim dengan hukum syara adalah jalan menuju daripada kesempurnaan iman, bahagianya di dunia, dan juga keselamatannya di akhirat nanti. Dengan menjadikan hukum syara ini sebagai kompas hidup kita, kompasnya, tujuan mengarahkan kita kemana. Kompasnya ke barat ya ke barat, sholatnya ke barat ya arahnya ke barat sesuai kompasnya. Jangan sampai miring sedikit. Miring sedikit itu ketika makin lama tidak dibetulkan, maka makin jauh nanti jadinya. Maka tersesat sedikit itu berbahaya, harus segera ditarik ke koridor yang benar. Maka seorang muslim akan senantiasa berada di jalan yang shiratal mustaqim, dan tentu akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya yaitu tadi, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang muslim banyak sekali kekurangannya, karena kita adalah manusia biasa. Maka perlunya kita mendatangi majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang sholih untuk menguatkan iman kita. Karena sejatinya iman kita itu ya kadang-kadang melempem gitu aja, kayak kerupuk aja, baru keluar dari kaleng itu masih krenyes-krenyes, giliran 10 menit 15 menit keluar itu sudah melempem, harus masuk ke dalam kulkas lagi kalau mau kembali krenyes-krenyes lagi. Maka kepribadian Islam itu akan tergambar pada ketakwaannya seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Dengan kita berhukum dengan hukum syara secara utuh tentunya, maka akan melahirkan sikap-sikap yang sesuai dengan apa
yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang datangnya dari Allah, maka itu adalah suatu kebaikan bagi hambanya. Yakinlah akan itu. Jangan sampai kita tidak yakin atau ragu. Allah udah janji begitu, kecuali kalau janji manusia bisa. Nah, kalau ada teman saya itu bilang insya Allah, saya tanya dulu insya Allahnya mana dulu ini? Insya Allah Quran apa insya Allah Indramayu? Nah, kalau insya Allahnya Indramayu belum tentu datang ini, belum tentu iya ini, kayak gitu. Tapi kalau Allah sudah berjanji, maka tidak mungkin sang Khalik ini mengingkari janjinya kepada ciptaan, terkhusus kepada hambanya, hamba yang diciptakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi pada malam hari ini, perihal bagaimana kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya terikat kepada hukum syara. Bagaimana hukum syara ini nanti akan merubah pola pikir dan pola sikap kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita semuanya dapat terikat dengan hukum syara ini secara utuh sebagai penguat iman kita ketika kita melemah. Ketika keok iman kita, maka kita sebagai penguat, boosternya, sehingga kita kembali berjalan bersama-sama menuju koridor Islam, tentunya di goalnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai nanti suatu saat nanti mungkin Mas Hamzah ketika di dalam surga tidak mendapati saya di surga, Mas Hamzah bisa nyari saya, bisa menarik saya. Wah, dulu Mas Anas, sahabat saya ketika mengaji gitu. Sahabat saya dalam belajar. Kalau nggak ketemu ditarik aku Mas Hamzah. Dan sampai saya ini ditinggalkan sendirian di akhirat sana yang antah berantah, jangan sampai. Sama halnya dengan mungkin Pak Sihi, Ustaz Teguh juga. Ketika tidak mendapati saya, maka bisa saling menarik. Karena sungguh Al-Quran itu dapat menjadi syafaat bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan seputar materi yang sudah diberikan? Bagi sahabat online mungkin ada. Nah, sebetulnya ada. Baru like aja. Iya, sudah. Ayo, ada? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan yang sudah begitu rinci ya tentang manusia, bagaimana diciptakan oleh Allah sampai bagaimana untuk menjalankannya dengan sesuai dengan perintah Allah, dengan tadi petunjuknya gitu, ada buku pedomannya. Tentu yang jadi pertanyaan di sini, kalau manusia itu ya seperti banyak yang di sekitar kita ini kan Islamnya mungkin ya karena kita kedua orang tua kita muslim, terus lalu dibentuk oleh kedua orang tua kita, akhirnya kita menjadi muslim gitu ya, jadi disuruh
sholat apa segala macam. Nah ini kan apa ya, belum apa namanya tuh, kayak tidak ada pencarian sendiri gitu. Jadi ke akidahnya itu jadi kayak bawaan gitu, kayak bawaan warisan gitu. Nah iya kan sekarang ini kan kebanyakan seperti itu ya. Ya jadi makanya agak susah dan juga perlu banyak yang harus dibenahi ya. Jadi bagaimana itu, jadi untuk yang musim seperti itu gitu, agar menancap akidahnya itu, bahwa yang Islam yang sebetulnya itu ya harus seperti ini gitu, yang harus diterapkan, harus dijalankan, tidak hanya ritual saja, segala macam harus diterapkan gitu. Seperti tadi kan muda happy gitu kan. Ini kan karena kebanyakan Islamnya keturunan gitu, kebanyakan seperti itu. Makanya tahu gitu, tadi kan tahu sholat, iya tahu zakat ya kan, tahu memang. Nah itu karena Islamnya kan kebanyakan keturunan gitu, tidak menancap akidah itu, hanya sekedar tadi, karena tadi mungkin hanya disuruh atau di apa gitu. Itu bagaimana itu untuk mengatasi seperti itu? Iya. Oke, terima kasih Samsa untuk pertanyaannya. Bahwasanya akidah Islam di tengah masyarakat kita itu masih sangatlah lemah, tidak sampai menancap kuat seperti akar pohon. Jadi masih kayak ini ya, kayak pohon sawit ya, permukaannya saja gitu. Beda dengan pohon-pohon yang heterogen, yang akarnya itu apa tuh? Akar tunggang, menembus sampai bawah gitu kan, sehingga kuat kokoh. Fenomena ini tentu terjadi karena sebuah sistem kita, pasti. Karena orang jahat itu terbentuk dari sebuah sistem. Saya setuju dengan quote ini, walaupun memang perlu diidentifikasi lebih dalam. Bahwasanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, berarti kan jadi itu tidak baik. Tidak adanya kebaikan maka disebut jahat. Itu karena dibentuk oleh sebuah sistem. Dan memang sistem ini menghendaki itu. Sistem ini tuh meridai itu. Karena yang mereka kejar adalah sebuah manfaat. Apa manfaatnya untuk saya? Jadi generasi muda muslim kita memang dirusak dari segala macam lini. Beda halnya dengan zaman kita kecil dulu ya. Zamannya Ustadz Teguh kecil dulu beda sekali. Sebelum mengenal digitalisasi ini kan, kita dirusak. Zaman dulu mungkin kita dirusak dengan tontonan televisi, kita dirusak dengan makanan-makanannya, makanan fast food yang datangnya dari luar. Kalian bukan untuk apa? Tentu untuk melemahkan umat muslim, pastinya melemahkan generasi manusia. Makanannya sudah dimasuki, kita kasih makanan yang rusak. Lalu tontonan kita juga tontonan yang rusak. Lalu pembelajaran pendidikan di ruang kelasnya mereka pun banyak yang sudah dipotong-potong atau disunat-sunat. Oh ini terlalu berbahaya. Oh ini terlalu. Jarang sekali kisahnya para sahabat. Bahkan kisahnya Nabi Muhammad mungkin jarang mereka ingat. Apalagi hukum-hukum yang lebih dalam, kita nggak akan dapatkan itu di bangku sekolahnya mereka.
kecuali mereka belajar lebih. Dan mungkin pendidik-pendidik kita ini juga salah berguru. Belajar Islam ke US, belajar Islam ke Inggris, belajar Islam ke Australia. Oh, apa Islam kan? Kenapa tidak belajar Islam langsung dari tanah Rasul? Maka dari situ akhirnya teracunilah generasi-generasi kita. Karena apa? Karena orang tuanya juga ikut menikmati racun-racun ini. Jadi dulu itu, kalau zaman dulu ya, zamannya Ustaz Teguh, zamannya saya kecil dulu, karena belum ada gadget, atau dulu Mas Hamzah, membatasi anak-anak kita dengan dunia luar yang tidak baik itu dengan cara menutup pagar. Kita tutup pagarnya supaya anak kita nggak bisa keluar kemana. Zaman dulu, supaya anak-anak kita tidak bisa terputus koneksinya dengan dunia luar yang mungkin lingkungannya tidak baik di situ. Ditutup aja pagarnya, rumahnya dikunci. Nah, tapi zaman sekarang pagar tertutup, rumah dikunci, kamar dikunci, anak bisa akses dari dalam bilik kamarnya. Semuanya mereka bisa terhubung dengan semua hal. Maka perusakan itu sungguh sangatlah besar apabila memang benteng terakhirnya mereka, madrasah ulanya mereka, madrasah pertama mereka itu ikut teracuni. Akhirnya ketidaktahuan ini mungkin kesannya, oh ini menyenangkan, oh ini tuh boleh, karena tidak ada tindakan dari yang berwenang, gitu kan. Bagaimana negara kita hanya memanfaatkan itu semuanya untuk kepentingan yang mereka, kepentingan orang-orang yang ada di balik mereka, pastinya. Kepentingan rating, itu kan kepentingannya orang mereka semua. Gak ada untung-untungnya buat kita. Kalau misalnya akidah Islam kita tancap kuat di hati generasi-generasi muda kita, hancurlah para kapitalis sekuler ini. Nggak laku, fashion nggak laku, ya kan? Makanan-makanan nggak laku, yang berafiliasi dengan Israel nggak laku. Produk-produk yang berafiliasi dengan Israel nggak laku, kolaps lah mereka. Maka mereka membayar lebih agar orang-orang melihat bahwasanya oh ini juga baik, suatu kompromi kemana mereka yang memiliki kuasa, mereka memiliki uang, mereka dapat membeli kekuasaan. Sehingga memang perlunya orang tua sebagai sekolah pertamanya anak-anak kita, khususnya kita nih sebagai orang tua wajib untuk belajar cara mendidik anak di era modern ini, khususnya menanamkan bagaimana Allah itu mengawasi kita dimanapun kita berada, gerak-gerik kita itu semuanya Allah tahu, bahkan niat yang tidak diucapkan itu pun Allah. Itu yang hilang daripada anak-anak kita, dan saya juga merasakan itu. Pernah saya di ruang lingkup SMA gitu. Sangat lucu sekali, bulan puasa siswa datang menyapa saya, bagus, gurunya disapa, Assalamualaikum Pak, tapi sambil memegang rokok di sini kan. Gitu. Waduh, ini bukti bahwasanya Islam itu hanya sebuah teori bagi mereka. Oh, Islam itu cuman ibadah saja, dan mereka tidak merasakan kesulitan ketika mereka melanggar aturan-aturan Islam. Mereka tetap happy-happy aja, nggak ada azabnya, nggak ada ujiannya, cobaan itu nggak ada. Ketika kita mendapatkan kesulitan, disitulah titik
manusia itu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sulit pasti kita ingatnya sama Allah. Tapi kalau kita suka, senang, rasanya sulit sekali kita ingat sama Allah. Seperti itu. Maka itu yang bisa mengontrol pola pikir dan sikap kita. Pentingnya bagaimana belajar agama Islam itu bukan langsung daripada akhlaknya, langsung pada syariatnya, tidak. Memang harus diawali dari pemahaman itu. Bagaimana pola pikir ini dapat menghasilkan pola sikap yang benar, gitu. Jangan sampai mereka dapat terpengaruh oleh sakofa-sakofa asing, oleh budaya-budaya luar. Budaya-budaya itu kan datangnya dari luar. Budaya-budaya bebas, global, itu menghancurkan daripada nilai-nilai Islam. Gak mungkin rasanya sistem ini bertahan 13 abad seperti sistem Islam dulu. Rasanya tidak mungkin. Orang baru 1 abad aja udah kacau balau gitu. Di Sumatera udah mau habis aja tuh orangnya, habis banyak karena kena bencana, diazab sama Allah. Karena rusaknya tangan-tangan manusia dan dibiarkan oleh warga yang ada di situ, tidak didukung oleh pemerintahannya. Oleh karena itu bagaimana Islam itu susah berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti ini karena tidak ada dukungan daripada penguasa. Yang mana instrumen itu adalah instrumennya penguasa. Yang penguasa itu bisa menekan setiap warganya untuk, misalnya penguasa ini pengen semua warganya harus berhijab. Mau nggak mau yang Kristen pun akan berhijab. Kalau penguasa sudah bilang semua warganya harus berhijab, semua warganya harus berpuasa, maka semua yang nggak berpuasa ditangkap sama penguasa, fair, nggak masalah. Seperti itu. Mereka tidak akan melawan karena aturannya jelas ada. Oh, katanya aku harus berpuasa, berarti harus puasa. Yang bisa seperti itu adalah penguasa. Yang bisa menguatkan umat muslim adalah penguasa. Yang bisa memutuskan, menerapkan hukum-hukumnya, ya hanya penguasa. Kita bisa pada anak-anak kita, namun terlalu banyak cobaan di luar sana yang membuat perjuangan kita dalam memupuk akidah Islam anak kita itu menjadi berat. Challenge-nya di situ aja kalau sekarang, ketika penguasa tidak pro kepada kita, maka kita menanamkan akidah Islam yang kuat di benak anak-anak kita itu lebih berat. Beda halnya ketika akidah Islam itu didukung oleh penguasa, seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Ketika Rasul berdakwah di Mekah 40 tahun ya, 30 apa 40 ya kayak. Itu pengikutnya hanya sedikit. Namun ketika berpindah di Mekah dakwah 13 tahun itu 40 pengikutnya, berpindah ke Madinah menjadi seorang penguasa di sana, ada daulah di sana, maka Islam itu berkembang pesat dari satu daerah ke daerah yang ada di sampingnya hingga 2/3 dunia di bawah naungan daulah Islam. Itulah pentingnya penguasa. Maka memang solusinya yaitu adalah penguasa harus mendukung aturan Islam diterapkan. Kalau tidak, maka kita ibaratnya itu kayak berjuang sendiri di tengah gempuran-gempuran yang ada di mana-mana. Gitu. Semuanya menyerang kita ketika kita ingin anak-anak kita menjadi pribadi yang solihah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, memang berat, Pak. Tapi kita berjuang, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk itu. Makanya itu penting banget datang ke majelis ilmu, bertemu dengan rekan-rekan yang solih, ya, sehingga kita bisa saling menguatkan. Pastilah tuh berat banget itu
Saya juga merasakan seperti itu. Mungkin yang Ustadz Teguh, Ustadz Cihi itu lebih senior, anaknya sudah mulai lebih besar gitu kan. Oh, saya masih kecil-kecil aja udah berat, apalagi nanti agak besar dikit lebih berat lagi pasti kayak gitu. Karena semakin luas anak-anak itu pergaulannya dan juga kemahirannya dalam berdigitalisasi. Kalau zaman kita udah nggak patio bisa ini berdigitalisasi lebih daripada anak-anak kita. Saya banyak keterbatasan juga. Mungkin itu Mas Hamzah untuk jawaban. Mungkin ada yang dari rekan-rekan lain ingin menambahkan dari Pasihi, Teguh. Oke. Baik. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, berdiskusi, bersilaturahmi untuk saling menguatkan dalam berislam khususnya, saling menguatkan dalam mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita lelah, karena lelah di dunia itu sementara. Ini lelah, nih capek nih, tidur, besok pagi juga udah hilang lelahnya. Kalau lelah itu tidur, bukan lelah terus nggak ikut lagi, nggak ikut ngaji seperti itu. Lelah istirahat. Nah, nanti kalau nggak mau lelah, ketemu di surganya Allah, gitu ya. Nanti kita semua insya Allah bisa bertemu di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Mari kita sama-sama berusaha, berjuang untuk menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang memiliki kepribadian muslim, bukan kepribadian yang campur-campur. Ini berat, namun pastilah kita yakinkan bahwasanya berat ini, lelah ini akan dibalas oleh Allah sebuah kebaikan, akan dibalas oleh Allah sebuah surga yang besar. Amin Allahumma amin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.